Pada awal film, sekelompok perampok menjalankan aksinya di rumah besar yang menjadi korbannya. Tanpa ampun, mereka menghabisi semua penghuni rumah dan menggasak semua barang di sana. Film beralih di mana orang bernama Parthiban adalah aktivis penyelamat hewan dan pemilik kafe di Teok, Himachal Pradesh. Dia tinggal bersama istrinya Satya, putranya Siddharth atau Sidhu, dan putrinya Mati atau Cintu. Suatu hari, teman Parti Joshi Andrew, seorang penjaga hutan, memanggilnya untuk membantu menjinakkan seekor hyena tutul yang mengancam penduduk kota. Hewan itu memasuki halaman sekolah di mana banyak murid di sana. Dengan bantuan Sidhu, melalui kemampuannya melempar lembing yang jadi olahraga favoritnya, Parti berhasil menenangkan hyena tersebut dengan obat bius yang berasal dari tangan Joshi. Parti sengaja menghindari perhatian publik atas kejadian ini dan mengadopsi hyena tersebut menjadi anak bul setelah hewan tersebut tenang. இந்த ஹைனாவை தான் நம்ம தத்தெடுக்க போறோம். Cintu enggak? Sirka? Gerombolan perampok di awal film harus bersembunyi di daerah Himachal Pradesh demi menghindari kejaran polisi. Di sana mereka menjalankan aksinya secara diam-diam. Pencurian dengan kekerasan dilakukan bahkan dengan kejam dan dengan sengaja menghilangkan nyawa korbannya. Parti mengetahui bahwa kotanya sedang terancam, di mana telah terjadi penghilangan nyawa dengan salah satu korban adalah teman dekatnya yang seorang dokter hewan. Pada suatu malam, Parti dan Cintu sedang berada di kafe. Mereka sedang bersenang-senang di sana. Walaupun toko sudah tutup, Sanmugam, salah satu perampok, datang ke sana. Dukaan bandar. Parti mengetahui niat pengunjungnya adalah merampok. Parti mencoba menenangkan dengan memberi uang. Tetapi, anggota geng itu mendekati karyawannya Shruti. Semua kelompok perampok pada akhirnya memasuki kafe. Merasa marah, Parti memukuli mereka dan semua para perampok dibuat babak belur olehnya sendiri. Akan tetapi, Parti harus berhenti ketika nyawa Shruti dalam bahaya dan ditawan satu orang perampok. Sanmuga mencoba mendekat dan berniat menghilangkan nyawa Cintu. Dengan gerak cepat, Parti mengambil pistol yang semula terjatuh dan menembak semua perampok tanpa ragu-ragu. Beberapa saat setelah menembak, Parti kemudian mengalami gangguan emosi karena menyesal telah melakukan tindakan penghilangan nyawa walau dasarnya dia membela diri dan keluarga. Oleh karenanya, polisi membawa Parti dan harus mempertanggungjawabkan tindakannya di depan hukum. Parti harus ditahan demi menjalankan penyelidikan. Pada awalnya dia ditangkap, namun Parti dibebaskan berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan penghilangan nyawa dengan alasan terdesak untuk membela diri dia dan keluarga. Di tempat lain, para anggota keluarga perampok yang dihabisi Parti merasa bersedih dan akan menuntut balas. Kondisi psikologis Parti terganggu. Dia mulai menjalani kehidupan karantina dengan berdiam diri di dalam rumah. Parti merasa harus selalu waspada terhadap potensi serangan terhadap keluarganya. Setelah Joshi memujuk Parti untuk pergi keluar dan melanjutkan hidup, Parti memutuskan untuk pergi bersama keluarga ke pasar terdekat. Namun, beberapa kerabat perampok yang dihabisi datang dan menyerang Parthiban.
Para manusia si paling tersakiti harus menerima nasib yang sama dengan kerabatnya. Party memukuli mereka dengan beringas, dan tanpa ampun dia bermaksud untuk menghilangkan nyawa mereka. Kejadian tersebut mendorongnya untuk meminta bantuan seorang perwira polisi bersenjata yang berpangkat tinggi dari Tamil Nadu untuk dikirim ke rumahnya sebagai bagian dari perlindungan. Permintaan Party dikabulkan kepolisian dengan mengirimkan petugasnya yang bernama Napoleon. Menurut laporan, dia telah dipromosikan karena kepahlawanannya di Tiruchapalli dan sekarang ditugaskan untuk melindungi keluarga Parthiban. Pada momen yang bersamaan, foto Party muncul di semua surat kabar di seluruh India karena telah menghabisi para penjahat yang menjadi buronan polisi. Melalui anak buahnya, salah satu gambar tersebut dilihat oleh Harold Das, seorang gangster di kota Telangana. Dengan segera, dia memberitahu kakak laki-lakinya Anthony Das tentang foto Party. Anthony dan Harold yakin bahwa sosok di surat kabar adalah orang yang mereka cari selama ini. Ada urusan yang belum selesai dengan sosok tersebut. Anthony segera berangkat bersama banyak anak buahnya menuju Teok, tempat di mana Party berada. Party yang kini merasa sudah aman kembali membuka kafenya. Beberapa orang asing nampak mengamati selama dia bekerja di kafe. Sampai pada suatu saat, Party bertemu Anthony yang menegaskan bahwa Party adalah putranya Leo yang dianggap sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Namun, Party dengan keras menyangkal bahwa Anthony telah salah orang. Anthony mengancam Party untuk menerima identitasnya sebagai Leo dan menyerah atau menghadapi konsekuensi tegas. Ketika sedang berbelanja di pasar, nyawa Satya terancam oleh seorang kerabat perampok yang dihabisi suaminya di awal film. Mereka akan menyerangnya. Akan tetapi, tepat pada waktunya, Anthony menyelamatkan Satya dengan menghabisi semua penyerang. Anthony yang bertemu Satya dan memberitahukan bahwa Leo atau Party suaminya adalah seorang yang kejam. Selama ini dia telah berbohong dengan merahasiakan identitasnya. Hal itu mendorong Satya untuk menggali masa lalu Party suaminya. Dia segera berangkat menuju panti asuhan di mana sang suami dulu tinggal dan menggali informasi dari sana. Di saat yang sama, secara diam-diam, Joshi yang tahu perihal keraguan identitas temannya juga mulai menggali masa lalu melalui sudut pandang Anthony Das. Dia mengetahui tentang Leo melalui temannya Hridayaraj De Sosa yang ditangkap dan akan dihukum gantung dalam 3 hari ke depan. Joshi menemuinya di penjara yang menceritakan dugaan masa lalu Leo. Kilas balik cerita kembali kepada tahun 1999 di mana Anthony mendirikan pabrik tembakau. Di sana, Harold kembali ke India dari Kanada dan mulai memproduksi dan menyelundupkan obat terlarang jenis baru bernama Datura. Mereka menggunakan pabrik tembakau tersebut sebagai kedok memproduksi Datura karena sebenarnya produk olahan tembakau mereka tidak laku di pasaran. Anak kembar Anthony, Leo dan Elisa melakukan pekerjaan kotor yang menjadi bagian tugas mereka agar bisnis orang tuanya lancar dengan melakukan upaya perlawanan terhadap polisi agar distribusi peredaran barang tanpa terkendala. Karena sangat percaya kepada tahayul, Anthony selalu mengorbankan makhluk hidup yang semula hewan kini berubah ke manusia. Yang menurut kepercayaan, itu dilakukan demi kesuksesan bisnisnya. Para korban dipilih oleh dukun yang membaca horoskop tanggal lahir mereka. Sampai suatu saat, horoskop menunjukkan nama anak kembar Anthony, Leo, dan Elisa. Anthony mencoba memilih satu dari 2 anak kembarnya dengan mengorbankan Elisa berdasarkan nasihat para dukun dan adiknya Harold. Karena hal ini akan membuat produk tembakau dan datura mereka laris manis di pasaran. Leo dan Elisa pun ditawan dan akan segera dihabisi demi persembahan Anthony kepada kepercayaannya.
Marah akan hal itu, dengan sekuat tenaga, Leo melepaskan diri dan melawan semua orang. Leo membakar semua stok obat-obatan Harold di gudang penyimpanan. Namun, Harold berhasil menghilangkan nyawa Elisa. Di saat yang bersamaan, Anthony menembak Leo, yang sejak saat itu dianggap telah tewas. Setelah mendengarkan Hridaya Raj, Joshi yakin Parti bukanlah Leo karena setelah menunjukkan foto Parti, dia tidak mengenalinya. Sementara di lain tempat, Satya juga mendapatkan bukti pastinya bahwa sang suami memang bukan orang yang disangkakan Anthony. Merasa kecewa dengan istrinya, Parti marah kepada Satya karena tidak mempercayainya. Kini, 100% Satya percaya kepada Parti dan bersama menghadapi cobaan sebagai keluarga. Sementara itu, di luar rumah, Anthony menculik Sidhu dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengorbankan Sidhu karena dia tidak bisa mengorbankan Elisa dengan tangannya sendiri dulu. Dengan menggunakan sepeda motor, Parti dan Napoleon mengejar Anthony beserta banyak anak buahnya. Parti akhirnya dapat menyusul mereka dan dengan senjata yang dibawa Napoleon, dia menghabisi satu persatu mobil pengawal Anthony. Melalui pertarungan, pada akhirnya Parti bisa menghabisi Anthony dan semua anak buahnya. Akan tetapi, dia tidak dapat menemukan Sidhu. Harold yang mengetahui kematian Anthony dan segera memanggil Parti dan membawa jenazah kakaknya sebagai imbalan atas nyawa Sidhu. Ternyata, Sidhu telah ditawan oleh Harold. Berniat menyelamatkan anaknya, Parti segera pergi ke pabrik tembakau Harold di kota Telangana. Sesampainya di sana, Parti bertatap muka dengan Harold, yang mengungkapkan bahwa telah mengirim banyak orang untuk menghilangkan nyawa Satya dan Cintu. Melalui pengeras suara dari telepon, Harold memberitahu proses itu kepada Parti. Ternyata, sebelum berangkat Parti menyiapkan keamanan dan mengetahui langkah Harold selanjutnya. Dia telah banyak menanam jebakan Batman di halaman rumahnya. Ketika anak buah Harold masuk, banyak yang kehilangan nyawa karena jebakan itu. Di sana juga ada Napoleon dan Joshi yang membantu menghabisi anak buah Harold yang kini tersisa sedikit. Parti juga memiliki senjata terakhir sebagai pelindung Satya dan Cintu. Hey! Subramani. Dia adalah Subramani, seekor hyena di awal film yang sudah jinak dengan Parti. Mengetahui kegagalan di Teok, anak buah Harold segera menyerang Parti di sarang mereka. Namun, Parti berhasil melawan, menangkis, dan menghajar semua orang. Saat Harold dan Parti terlibat perkelahian, Parti mengambil pistol dan menodongkan senjatanya kepada Harold. Pada titik ini, Harold yakin bahwa Parti bukanlah Leo dan menyatakan bahwa dia dan keluarganya dapat pergi dengan bebas. Nandanda Leo. Leo Das. Parti mulai tertawa dan akhirnya mengetahui bahwa dia adalah Leo sebelum menembak mati Harold. Parti segera menyelamatkan Sidhu dan membakar seluruh pabrik tembakau tersebut. Parti menyatakan bahwa dia tidak melakukan hal baik seperti Leo dan siapapun yang bersikeras mengetahui identitas aslinya,
harus kehilangan nyawa atau sudah dihabisi sebelumnya. Sebuah kilas balik mengungkapkan dia mengakui identitas aslinya kepada Anthony sebelum mengakhiri hidupnya. My life is in this. Pada akhir film, saat kedamaian kembali dalam kehidupan Party, dia mendapat panggilan telepon. Si penelpon tersebut mengungkapkan bahwa dia mengetahui Party adalah Leo dan mengatakan kepadanya bahwa menghancurkan pabrik Datura milik keluarganya saja tidak cukup untuk membuat masyarakat bebas dari obat terlarang karena sudah tersebar di seluruh India. Si penelpon juga mengatakan bahwa dia tahu Leo dan mengenali identitasnya. Pada momen ini, Party atau Leo menghela napas dengan putus asa bahwa ada musuh lain di luar sana. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Jangan lupa subscribe. Sehat dan berkah rezeki untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Bye.